Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam harmoni. Izin untuk Ibu Dewi Sintiari selaku dosen pengampu. Di sini saya Tegar Samjo Indralaka akan mempresentasikan tentang penugasan makalah saya sebelumnya, yaitu implementasi algoritma greedy dalam pembagian jadwal keberangkatan kapal feri. Pertama-tama, perkenalkan saya Tegar Samjo Indralaka dengan NIM akhir 32. Saya merupakan kelas IKI dan saya merupakan mahasiswa semester 4 pada Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang abstrak yang saya buat pada makalah saya, pendahuluan yang saya buat pada penelitian saya, landasan teori dan metode yang saya buat pada penelitian saya, pembahasan dan hasil pada penelitian saya, dan kesimpulan pada penelitian saya. Langsung saja, yang pertama yaitu abstrak saya. Saya membuat abstrak ini untuk mengartikan dalam upaya mempercepat penjadwalan keberangkatan kapal atau kapal penyeberangan atau kapal feri yang ada pada pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Kita membutuhkan sistem penjadwalan kapal yang adil. Untuk itu, algoritma greedy menjadi solusi yang tepat. Dan algoritma greedy diharapkan membantu dalam memilih opsi terbaik pada setiap tahap penyelesaian masalah, sehingga dapat menghasilkan jadwal optimal dalam waktu yang lebih singkat. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pendahuluan yang saya buat, yaitu ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan pendekatan masalah. Latar belakang yang saya buat adalah seperti berikut. Pelabuhan Ketapang Gilimanuk adalah jalur transportasi laut yang penting di Indonesia, terutama untuk perjalanan antara Pulau Bali dan Jawa. Namun sistem penjadwalan kapal feri masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan kemungkinan kesalahan dan ketidakadilan dalam pembagian jadwal dan porsi kapal penyeberangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem penjadwalan yang adil dengan menggunakan algoritma greedy untuk mengoptimalkan pengaturan jadwal kapal feri dan menyamakan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan yang saya buat yang pertama adalah membuat sistem penjadwalan kapal yang lebih adil dan efisien, sehingga dapat mempercepat proses dari penjadwalan keberangkatan kapal penyeberangan di pelabuhan Ketapang sampai ke Gilimanuk. Yang kedua adalah menggunakan algoritma greedy sebagai metode pemilihan opsi terbaik dalam penyelesaian masalah yang ada untuk mencapai jadwal yang optimal dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu mengatasi kekurangan yang ada pada sistem penjadwalan awal, seperti tidak adanya keadilan dalam pembagian porsi masing-masing kapal. Yang keempat yaitu menyediakan pelayanan yang lebih baik dan optimal bagi pengguna jasa kapal dan kapal penyeberangan kapal feri itu sendiri di pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Rumusan masalah yang saya dapat adalah bagaimana cara menciptakan sistem penjadwalan yang adil dan efisien untuk mempercepat proses dari penjadwalan keberangkatan kapal penyeberangan atau kapal feri di pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan algoritma greedy sebagai metode pemilihan opsi terbaik dalam penyelesaian masalah untuk mencapai jadwal optimal dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, apa saja kekurangan pada sistem penjadwalan manual yang perlu diatasi, seperti tidak adanya ketidakadilan dalam pembagian porsi masing-masing kapal. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyediakan pelayanan yang lebih baik dan optimal bagi pengguna jasa kapal penyeberangan atau kapal feri dalam pelabuhan Ketapang Gilimanuk melalui sistem penjadwalan kapal feri yang baru. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, dibuatlah pendekatan pemecahan masalah, yaitu seperti memahami masalah. Saya berusaha memahami masalah dalam penjadwalan keberangkatan kapal feri dalam pelabuhan Ketapang Gilimanuk yang masih dilakukan secara manual, serta mencari informasi tentang jadwal yang beroperasi. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan pemahaman masalah, saya membuat rencana untuk mempercepat proses penjadwalan dengan mengimplementasikan algoritma greedy dalam sistem penjadwalan kapal feri tersebut. Yang ketiga, saya melaksanakan rencananya. Saya menerapkan algoritma greedy dalam sistem penjadwalan kapal dan melakukan simulasi untuk memeriksa keefektifan sistem tersebut dalam mempercepat proses penjadwalan.
Dan yang terakhir, merusak ulang hasil yang diperoleh. Setelah melaksanakan rencana, saya selaku penulis memeriksa hasil yang diperoleh dari simulasi untuk memastikan bahwa sistem penjadwalan kapal yang diimplementasikan dengan algoritma greedy dapat membantu mempercepat proses penjadwalan secara efektif. Materi selanjutnya yaitu landasan teori dan metode yang saya gunakan. Landasan teori yang pertama ada optimasi. Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan batasan yang ada untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua ada algoritma greedy yang akan digunakan pada makalah ini, yaitu algoritma greedy sendiri itu adalah sebuah metode atau solusi untuk memecahkan sebuah masalah optimasi atau pengambilan keputusan. Dan landasan teori selanjutnya adalah penjadwalan. Penjadwalan adalah proses merencanakan dan mengatur waktu penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi, seperti peralatan, fasilitas, dan aktivitas manusia. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan tentang urutan dan alokasi aktivitas berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kapal feri atau kapal penyeberangan. Kapal feri adalah kapal transportasi laut yang penting di Indonesia, digunakan untuk penyeberangan orang dan kendaraan darat antar pulau. Fungsi utamanya adalah menyediakan transportasi langsung yang murah dan efisien. Kapal feri memberikan layanan transportasi aman dan efisien bagi masyarakat. Kedua adalah metode yang saya gunakan. Metode yang saya gunakan adalah algoritma greedy, di mana langkah-langkahnya adalah seperti yang telah disediakan pada presentasi ini. Yaitu langkah yang awal adalah menentukan masalah. Saya mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan dengan algoritma greedy. Lalu pastikan masalah tersebut memenuhi kriteria untuk menggunakan pendekatan greedy, yaitu bahwa langkah-langkah optimal secara lokal akan menghasilkan solusi optimal secara global. Yang kedua, menentukan solusi awal, yang dimana ini mungkin untuk masalah yang diberikan. Solusi awal ini akan diperbaiki secara bertahap menggunakan pendekatan greedy. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria atau fungsi evaluasi yang akan digunakan untuk memilih langkah terbaik di setiap peninjauan. Kriteria ini harus memperhitungkan tujuan akhir dari masalah dan memungkinkan pemilihan langkah yang paling menguntungkan secara lokal. Yang keempat yaitu meninjau berulang kali dengan mengambil langkah terbaik berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditentukan. Untuk langkah selanjutnya yaitu evaluasi solusi sementara, dan selanjutnya yaitu perbaikan solusi, dan yang akhir ada evaluasi solusi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pembahasan dan hasil dari makalah penelitian ini. Pertama-tama saya terlebih dahulu mencari data, di mana saya mendapatkan data ini berdasarkan lapangannya langsung, dengan menuju ke lapangannya langsung dan bertanya ke pihak yang terkait. Bisa dilihat data yang telah disajikan di PowerPoint ini. Lalu bagaimana saya membuatnya agar bisa menjadi lebih optimal pada data raw tersebut. Saya menggunakan algoritma ini dengan 7 tahap, yaitu yang pertama membuat daftar kapal dan waktu keberangkatan yang tersedia. Pada langkah ini, implementasi algoritma greedy adalah membuat daftar kapal dan waktu keberangkatan yang tersedia berdasarkan data yang diberikan. Dalam contoh ini kita memiliki data sebagai berikut atau yang telah saya sampaikan tadi, yaitu data ini. Pada tahap yang kedua, saya mengurutkan daftar kapal dan waktu keberangkatan, di mana langkah berikut ini adalah mengurutkan berdasarkan waktu keberangkatan tercepat hingga terlambat. Ini akan membantu kita memproses jadwal keberangkatan secara berurutan dan memilih opsi terbaik yang tersedia pada setiap langkah. Dalam contoh ini daftar kita yaitu ini. Data sudah saya urutkan sehingga menjadi seperti berikut. Bisa disimak terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu di mana tahap
Pada tahap ini, saya menetapkan waktu keberangkatan awal dan mengisi jadwal dengan kapal yang pertama. Langkah ini menetapkan waktu keberangkatan awal dan mengisi jadwal dengan kapal yang pertama yang tersedia pada waktu tersebut. Di sini kapal yang pertama yaitu adalah kapal 1, di mana waktu keberangkatannya adalah pukul 09, dan kita akan memilih ini sebagai waktu keberangkatan awalnya. Yang keempat yaitu tahap keempat yaitu memeriksa kapal berikutnya pada waktu yang sama atau setelah waktu kedatangan kapal terakhir pada jadwal. Setelah mengisi jadwal dengan kapal pertama, langkah berikutnya adalah saya memeriksa kapal berikutnya pada waktu yang sama atau setelah waktu kedatangan kapal terakhir pada jadwal. Hal ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi pilihan terbaik yang tersedia untuk waktu berikutnya. Dalam contoh ini, saya memeriksa kapal dengan waktu keberangkatan yang sama, di mana kapal 5 dan kapal 6 memiliki waktu yang sama. Jadi kapal 5 saya eliminasi sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam jadwal, dan kapal 6 akan saya masukkan ke dalam jadwal dengan kapasitas yang lebih besar. Dan juga kapal 3, di mana kapal 3 hanya memiliki kapasitas yang sedikit sehingga tidak bisa untuk dimasukkan karena tidak memiliki kapasitas yang cukup. Oke, untuk selanjutnya itu tahap kelima. Pada tahap kelima ini, kita perlu memeriksa apakah kapal yang sedang dievaluasi masih tersedia dan apakah kapasitasnya mencukupi untuk penumpang yang belum terjadwal. Jika kapal tersebut masih tersedia dan kapasitasnya memadai, maka kapal tersebut dapat ditambahkan ke jadwal sebagai opsi terbaik. Dalam contoh ini, saya memeriksa kapal 2 karena kapal itu bisa dimasukkan karena waktu keberangkatannya tepat setelah kapal ke-6 dan kapasitasnya juga mencukupi. Pada tahap ke-6, saya melanjutkan tahap kelima, yaitu dengan mengulangi tahap keempat dan tahap kelima hingga semua penumpang telah terjadwal atau semua kapal telah diperiksa. Ini memastikan bahwa semua penumpang terjadwal dengan adil dan efisien pada kapal-kapal yang tersedia. Dalam contoh ini, saya terus tidak memasukkan kapal yang kapasitasnya nantinya akan melebihi kapasitas total, di mana saya akan memasukkan kapal 4 karena waktu yang tepat dan kapasitasnya yang memenuhi. Dan tahap yang ketujuh yaitu semua sudah dievaluasi dan yang tersisa hanyalah kapal 8 yang kapasitasnya mencukupi dan waktu keberangkatannya tepat. Dan di tahap ke-8 kita mendapatkan hasilnya, di mana data hasil atau data akhirnya adalah ini, di mana total kapasitas yang kami dapat adalah 740, yang total kapasitas awalnya adalah 750. Kesimpulan yang saya dapat dalam penelitian ini adalah menggunakan algoritma greedy dalam sistem penjadwalan kapal penyeberangan ke Tapang Gilimanuk untuk mengatasi masalah penjadwalan yang dilakukan secara manual. Dengan menerapkan algoritma greedy ini, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan jadwal yang lebih baik, lebih adil, lebih efisien, dan meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa kapal. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata dan kesalahan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam harmoni.